Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Leo Silibere di channel Encode Security. Di video kali ini, saya akan melakukan unboxing salah satu perangkat network, jenisnya router. Ini barangnya, mereknya Mikrotik. Mungkin teman-teman tahu ya, kalau yang biasa di network, saya pikir nama Mikrotik tidak lagi asing ya buat teman-teman. Tipe daripada Mikrotik ini sendiri yang akan kita unboxing sebentar lagi itu Hublead RB9412ND. Sekedar informasi buat teman-teman nih, penamaan dari setiap produk-produk Mikrotik itu dia memiliki arti. Tapi di video kali ini saya tidak akan membahas secara detail terkait dengan arti daripada nama setiap produk-produk Mikrotik ini. Nanti mungkin kita akan buatkan satu video khusus untuk menjelaskan terkait itu. Oke, kita lakukan unboxing sekarang aja ya. Setelah kita lakukan unboxing, saya akan menunjukkan kepada teman-teman apa isi daripada kotak ini. Lalu setelahnya kita akan melihat apa yang ada di dalam router Mikrotik ini sendiri. Oke, saya buka. Di dalamnya ada ini semacam apa ya? Di sini tulisannya Quick Start, semacam panduan singkat atau perkenalan singkat kali ya terkait dengan produk ini. Tulisannya dalam bahasa Inggris. Nanti mungkin kalau teman-teman melakukan pembelian terhadap produk-produk ini pasti akan ketemu dengan dokumen ini. Oke, ini yang pertama. Lalu di dalamnya sendiri ini teman-teman ada perangkat routernya sendiri. Nih, ini produknya, begini bentuknya. Router ini memiliki 4 port Ethernet. Kalau fast Ethernet itu kan 100 mega ya maksimalnya. Oke, ini perangkatnya. Terus di dalamnya ada adaptor untuk menyalakan routernya. Ya, ini doang nih isinya. Oke, udah nggak ada lagi. Baik teman-teman, kita akan lanjut ya. Kita akan mencoba masuk. Kita akan konsol Mikrotik ini sendiri, router ini. Seberapa powerful dia, seberapa lengkap fiturnya, nanti akan kita saksikan bersama-sama. Ya, baik teman-teman, kita akan mencoba untuk melakukan basic konfigurasi pada router yang sudah kita unboxing tadi ya, Hublead 9412ND. Kita akan melihat fitur-fitur yang ada di dalam router tersebut. Lalu kita akan mencoba untuk melakukan basic konfigurasi pada router tersebut sampai pada akhirnya kita bisa mengakses internet dari router itu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam tutorial ini, saya mau menunjukkan kepada teman-teman dulu tentang network topologi ya, network topologi yang akan kita bangun di dalam tutorial ini. Karena seperti apa konfigurasi yang akan kita buat di dalam router ini, itu kita berpedoman terhadap topologi yang ada di gambar ini. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, saya akan menjelaskan gambar apa yang ada di dalam topologi ini. Yang pertama teman-teman, ini logo ini biasa digunakan di dalam topologi itu untuk melambangkan internet ya,
arah internet. Di sini saya tuliskan nama cloud internet. Cloud internet ini adalah akses internet di mana internet berada. Lalu ini ada hubungan, ada seperti ada garis ya, ada garis. Nah, mungkin secara realnya di sini, ya kan, di sini ada modem dari ISP. Contoh adalah salah satu ISP menggunakan ONT misalnya kan, ada modem di sini. Atau pokoknya perangkat-perangkat network yang lain ya, yang menghubungkan, yang pada akhirnya menjadi gateway utama kita sebelum sampai mengakses internet. Nah, itu tidak saya gambarkan di sini karena saya anggap teman-teman paham lah ya. Karena tidak mungkin kita tidak mungkin langsung membawa router ini untuk terhubung langsung ke arah internet tanpa ada perangkat-perangkat lain di belakang sini. Nah, ini yang pertama. Ini adalah cloud internet. Nah, anggaplah ini yang kita berlangganan kepada salah satu ISP internet. Nah, ISP internet ini memberikan kita IP. Salah satu IP dari ring ini. Jadi dia punya IP public /24 yang nggak mungkin juga semua dikasih ke kita. Dia kasih kita salah satu IP dalam ring ini. Nah, router yang akan kita konfigurasi, router yang akan kita config itu ini dia. Posisinya ada di sini. Inilah yang akan menjadi jembatan atau inilah yang akan menjadi gerbang utama untuk end user yang ada di sini. Jadi PC ini dengan handphone ini, dua karakteristik device end user ini akan mengakses internet melalui access point yang ada di sini. Ini. Nah, jadi yang akan kita konfigurasi ada di sini. PC atau laptop masing-masing teman-teman yang akan kita gunakan untuk melakukan konfigurasi ini, router ini adalah ini, network administrator. Itu ya teman-teman ya. Nah, di sini di dalam router ini kita menggunakan segmentasi IP lokal atau IP private ini untuk akses point ini. Untuk akses point ini yang pada akhirnya IP inilah yang akan dibagi-bagi. Untuk setiap user di dalam ring IP ini. Karena kalau contoh seperti ini. Di sini kita menggunakan 192.168.5.1/24. Berarti ada total 254 IP. Ada 254 host yang bisa mengakses internet melalui access point ini. Ada sekitar 254 IP. Nanti kita akan lihat pada saat kita menggenerate DHCP server untuk interface ini. Ya. Nah, jadi ini teman-teman topologinya. Seperti ini yang akan kita bangun. Ya kan, seperti ini yang akan kita bangun. Mungkin kita tulis di sini aja mungkin kali ya. Supaya lebih spesifik, supaya nanti kita melakukan customasi interface berdasarkan petunjuk ini. Ini Ether 1. Ya kan, Ether 1. Lalu ini kita pakai Ether 2. Oke. Untuk PC administratornya kita pakai Ether 4. Ether 4 ya. 4. Oke. Begini teman-teman ya. Akses one-nya dari arah internet kita menggunakan Ether 1. Yang keluar dari router ke arah access point kita menggunakan Ether 2. Lalu yang untuk PC network administrator itu kita menggunakan Ether 4. Oke. Apa yang akan kita lakukan dalam konfigurasi ini? Ini teman-teman. Ada summary configuration yang akan kita lakukan di sini. Ada 6. Tidak sulit. Yang penting teman-teman fokus, teliti, sabar, supaya pada akhirnya semua konfigurasi ini bisa kita lakukan dengan baik dan pada akhirnya hasil testing ini berhasil. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah setelah kita masuk ke dalam Winbox, yang pertama kita melakukan interface name custom.
kita melakukan customasi atau perubahan nama-nama interface pada router seperti yang ada di topologi ini. Contoh misalnya ya, ini Ether 1 1, maka kita ganti menjadi 1. Ya kan? 1 itu selalu pasti akan diterjemahkan sebagai akses ke arah internet. Lalu di sini Ether 2 ke arah akses point. Mungkin kita tulis di sini AP. Apabila mungkin teman-teman memiliki 2 akses point atau lebih, ya misalnya Ether 2, Ether 3, Ether 4, misalnya 2 akses point berarti Ether 2 dan Ether 3, ya kan? Nah, berarti Ether 2 dan Ether 3 bisa diganti namanya menjadi AP1 untuk Ether 2 dan AP2 untuk Ether 3. Nah, perubahan nama ini kita lakukan di sesi ini, di sesi yang pertama. Lalu yang kedua yang kita lakukan adalah untuk IP address. Kita akan mendefinisikan IP address untuk masing-masing interface ini. Di sini kan udah jelaskan ya, untuk Ether 1 dari arah internet, kita harus menggunakan alamat IP, salah satu alamat IP dari ring ini. Nanti kita akan set, nanti saya akan melihat ketersediaan IP mana yang akan kita gunakan. Lalu untuk Ether 2, sesuai dengan contoh ini Ether 2, kita set IP ini dengan subnetting /24. Lalu untuk interface Ether 4 kita set dengan IP ini. Nah, itu yang kita lakukan di sesi yang kedua. Berikutnya kita akan set IP DNS server. DNS server, nanti kita pakai IP yang ada di sini, DNS server saya. Nanti mungkin teman-teman bisa jadi menggunakan IP DNS server yang berbeda ya. Jadi IP yang saya gunakan di sini adalah hanya sebagai contoh. Nanti teman-teman terkait dengan IP DNS server silakan tanyakan kepada ISP di mana teman-teman masing-masing teman-teman berlangganan internet. Lalu yang keempat yang kita lakukan adalah IP route. IP route ini adalah IP yang kita definisikan sebagai gerbang utama aktivitas yang ada di sini, yang ada di belakang router, yang ada di belakang sini, ke arah internet, ataupun hasil request dari arah klien dari arah internet. Artinya IP route ini adalah menjadi jembatan utama atau menjadi gerbang utama komunikasi user dengan internet atau internet dengan user. Ini IP route. Semua paket yang diterima atau yang akan dikirim melalui IP route yang kita definisikan di sini. Nanti secara detail akan saya jelaskan. Lalu yang kelima, kita akan melakukan konfigurasi NAT. NAT itu kepanjangan adalah Network Address Translation. Nah, NAT ini adalah apa? Teman-teman lihat ini. 192.168.5.1/24 ini adalah IP yang sifatnya private. IP private itu tidak bisa secara langsung, secara direct, secara langsung begini, langsung ke sini, tidak bisa langsung melakukan akses ke arah internet. Tidak bisa. Kenapa? Ya namanya dia ini IP private. IP private ini hanya akan bisa ngobrol di dalam networknya sendiri. Di sini. Kenapa? Ya karena memang IP ini tidak di-routing ke arah internet. Nah, tentu sekarang menjadi pertanyaan adalah bagaimana caranya teman-teman yang ada di segmentasi lokal ini, yang ada di private ini, bisa melakukan request ke arah internet. Nah, kita memerlukan yang namanya Network Address Translation. Jadi IP private, summary ini adalah IP private ini dibungkus menggunakan IP public yang ada di sini. Sehingga setiap kali ada request dari user manapun di dalam segmentasi private ini, semua itu requestnya itu akan dibungkus menggunakan IP public. Sehingga IP public itulah yang secara langsung melakukan request ke arah internet. Jadi NAT ini akan menjadi jembatan kita untuk ngobrol dengan IP public. Kita ada di segmentasi private, di tengah-tengahnya ada NAT, ya kan? Kita ngobrol, aku minta akses ke YouTube dong. Nah, request itu akan dibungkus oleh NAT, ditempelin di IP public yang akan melakukan request ke arah internet. Sehingga kita bisa secara tidak langsung ngobrol, melakukan request ke arah internet. Inilah fungsi daripada NAT itu. Lalu yang terakhir yang kita lakukan pada video kali ini adalah kita melakukan konfigurasi DHCP server wizard. Kenapa di sini saya tuliskan server wizard?
IP DHCP Server Wizard karena di dalam proses kita membuat ini sebenarnya kita sedang melakukan beberapa konfigurasi, tetapi di dalam satu kali menjalankan konfigurasi. Itulah kenapa namanya wizard. Wizard itu gabungan dari beberapa konfigurasi yang dilaksanakan bersamaan. Nah, nanti secara detailnya akan kita bahas ketika kita sudah masuk di dalam step by step dari konfigurasi yang ada di sini.